Ya, nah monggo. Ada lagi? Daripada ngantuk lebih baik ngobrol ya kita ya. Kan jam segini kan waktunya ngantuk nih. Ngantuk gitu kan. Sebelumnya tadi ada kuliah kalian? Ada Pak, keuangan Ada publik saat Pak. keuangan publik. Oke. Keuangan publik pagi, siang. Sesi pertama Pak, pagi Pak Sesi tadi. pertama, oke. Terus istirahat, terus kuliah lagi gitu ya? Oke, sip. Monggo, silakan. Daripada ngantuk, monggo silakan bertanya apa saja. Tapi sih sekarang saya batasi ke materi kuis tadi itu dulu. Nggak ada? Oke, wes. Saya pancing ya. Saya pancingnya kayak gini nih. Jadi, sorry, ini saya close dulu nih. Semoga nanti rekan-rekan masih ingat beberapa soal. Saya akan coba lihat dulu. Ini Mbak Nika belum masuk ya, Mas Iqbal ya? Belum Pak, katanya masih sinyal Pak, masih ada gangguan Pak. Oh iya, kasihan juga ya. Oke, baik. Nanti rekamannya silakan nanti diberikan. Oke, saya akan melihat gini, dari sekian banyak soal, tapi sorry, tidak akan saya tampilkan ya. Dari sekian banyak soal itu yang tingkat kesalahannya itu lumayan besar. Ya, coba saya akan bahas satu atau dua soal. Nih, saya lihat dulu jawabannya. Oke, ini nih. Ini apa ini soalnya nih? Oke, ya. Bicara mengenai SAP, ya rekan-rekan ya. SAP. Kalau di PPT itu kan ada singkatan namanya SAP gitu ya. Rekan-rekan baca PPT ya, PPT SAP. SAP itu kan bisa dua rekan-rekan ya. Apa dan apa rekan-rekan? SAP itu singkatan dari apa? Apa dan apa? SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah Pak. Oke, satunya lagi? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pak. Salah ya Pak? Kan ada dua Just Pak. only SAP. Singkatan dari apa? Oh, Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah. Jadi kalau rekan-rekan menemui di PPT itu tolong dilihat konteksnya seperti apa. Karena bisa itu adalah standar akuntansi pemerintah dan itu bisa sistem akuntansi pemerintah. Nah, kalau pertanyaannya prinsip-prinsip, kalau misalnya pengertiannya adalah prinsip-prinsip akuntansi itu standar atau sistem? Yang berisi prinsip-prinsip akuntansi itu standar atau sistem? Standar ya Pak. Apa? Tadi Patrick tadi tuh menjawab dulu. Apa Patrick? Standar Pak. Standar, oke, good. Ya. Jadi kalau standar itu berisi prinsip-prinsip akuntansi. Saya pikir tadi ada di soal ya. Semoga rekan-rekan jawabannya betul semua. Jadi kalau tadi sistem akuntansi pemerintah, ya. Terus pengertian adalah prinsip-prinsip akuntansi. Berarti itu salah ya. Karena kan sebetulnya itu adalah segolongan prosedur bla 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 yang berisi proses akuntansi pemerintah. Itu sistem. Nah, ketika kita bicara standar akuntansi pemerintah, maka standar akuntansi pemerintah itu yang menyusun siapa rekan-rekan? Siapa? Yang nyusun sopo? Monggo. Nggak usah takut salah ngomong. yang menyusunnya KSAP Pak, Komite. Apa? Yang menyusunnya KSAP Pak, Komite Standar Akuntansi. Yang menyusun adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Itu kan ya? Betul nggak? Mbak Dita itu manggut-manggut, ya tahu nggak itu? Iya Pak, benar KSAP. KSAP. Nah, KSAP itu SAP Standar Akuntansi Pemerintah itu disusun oleh KSAP. KSAP itu nanti bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden atau kepada Menteri Keuangan? Presiden. Kepada Presiden. Langsung atau dilangsung?
Melalui Menteri Keuangan. Melalui Menteri Keuangan. Jadi KSAP itu di dalam bekerjanya, ya rekan-rekan ya, seperti itu. Jadi dia bertanggung jawab kepada Presiden tidak secara langsung, tapi melalui Menteri Keuangan. Dalam hal ini berarti apa sebetulnya? Dalam hal ini sebetulnya kalau kita bicara standar akuntansi pemerintah, maka sebetulnya keterlibatan Kementerian Keuangan di dalam proses penyusunan standar itu sangat besar sekali. Itu yang rekan-rekan harus pahami. Bahkan ya, rekan-rekan ya, kalau nanti kita akan masuk ke sistemnya ya, saya akan sedikit mengulas sedikit. Jadi kalau nanti kita bicara LKPP, tolong rekan-rekan bedanya LKPP dengan LKKL. Kalau kita bicara LKPP, maka LKPP itu kan merupakan konsolidasi dari sekian banyak LKKL. Betul kan ya? Betul nggak? LKPP merupakan konsolidasi dari sekian banyak laporan keuangan KL. KL itu Kementerian Lembaga. Betul nggak? Betul ya? Oke. Ditambah dengan LK BUN, laporan keuangan BUN. Nah, di sini jadi terlihat ya bahwa peran Kementerian Keuangan itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena sebelum menjadi LKKP, maka semua kementerian lembaga itu harus setor dulu LKKL-nya kepada Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk dikonsolidasi dengan LK BUN, kemudian menjadi LKKP. LK BUN sendiri yang mengoperasionalkan itu kan Kementerian Keuangan juga. Jadi di sini terlihat bahwa peran Kementerian Keuangan itu sangat besar sekali, termasuk di dalam proses menyusun SAP. Jadi kalau di soal muncul sebuah pertanyaan, KSAP bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kalau seperti itu, jawabannya benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Oke. Karena dia harus lewat Menteri Keuangan. Oke, nah, satu lagi ya. Bentar, saya lihat dulu yang kesalahannya lumayan banyak. Karena dari sini saya jadi memiliki informasi hal-hal yang harus menjadi perhatian. Oke, baik. Di pertemuan pertama, kita sudah belajar membedakan antara accrual dengan cash basis. Betul kan ya? Oke, kita sudah belajar membedakan itu. Di tengah-tengahnya di sistem kita namanya adalah CTA ya, cash toward accrual. Nah, kalau kita langsung membedakan antara accrual dengan cash basis, masih ingat bedanya? Masih. Suaranya Iqbal terus, yang lainnya mana nih? Lagi puasa ya? Puasa ngomong. Masih, Pak. Masih, Pak. Kalian jangan mau ini sama Mas Iqbal, semuanya berak ngomong ya. Jadi ini jangan-jangan udah dimonopoli sama Mas Iqbal nih. Ya, jadi lainnya boleh ngomong, Olivia boleh ngomong, Enrico boleh ngomong, bebas. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi masih ingat ya rekannya bedanya antara accrual sama dibandingkan dengan cash. Dan itu tolong perbedaan ini tolong rekan-rekan sudah di luar kepala gitu. Ya. Kira-kira transaksinya itu seperti apa gitu, apakah sifatnya nanti accrual atau cash, tolong rekan-rekan pahami dengan baik. Kenapa? Karena nanti pemahaman kita terkait dengan perbedaan antara prinsip accrual sama cash nanti akan kita pakai terus sampai rekan-rekan nanti menyelesaikan perkuliahan ini. Saya katakan ya, pemahaman kita tentang accrual sama cash akan kita pakai ya sampai rekan-rekan nanti menyelesaikan mata kuliah ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita belajar jurnal, rekan-rekan ya, dari setiap transaksi yang nanti akan kita jurnal, ya, itu dimungkinkan nanti akan ada 2 jurnal di sana, 2 kelompok jurnal.
Yang pertama adalah jurnal accrual, kemudian yang kedua adalah jurnal cash. Nah, nanti detailnya nanti saya akan singgung di materi-materi berikutnya. Nah, yang saya ingin rekan-rekan fokus adalah itu tadi, pemahaman tentang accrual sama cash itu tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau memang belum paham, silakan buka literaturnya, silakan buka di Google, monggo silakan. Gitu, karena nanti transaksi yang akan kita jurnal itu bisa melibatkan transaksi accrual dan juga transaksi cash. Yang manakah itu nanti sedikit-sedikit saya jelaskan biar nggak akan bingung. Nah, saya kembali ke pertanyaan yang tadi yang salahnya banyak. Jadi di dalam sistem atau standar akuntansi pemerintah kita atau sistem akuntansi pemerintah kita dinyatakan bahwa akuntansi SAP kita itu basisnya apa rekan-rekan sekarang ini? Accrual, Pak. Basisnya accrual, ya, di mana laporan keuangan pemerintah pusat yang pertama kali menggunakan basis accrual itu tahun berapa rekan-rekan? 2015, Pak. 2015. Even PP-nya, peraturan pemerintahannya itu keluar tahun 2010. Jadi ada waktu transisi. Oke, nah kembali ke sini bahwa di dalam standar akuntansi berbasis accrual, bisa standar, bisa sistem ini ya. Sebetulnya tidak semua pencatatan ya itu menggunakan full accrual semua. Karena memang kalau kita bicara sistem penganggaran di negara kita ya, penyusunan APBN ya, APBN itu kan menggunakan konsep cash basis rekan-rekan. Sehingga apa? Sehingga mau tidak mau ya dalam proses pencatatan jurnal sekaligus nanti juga kita bicara mengenai laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangannya itu ada yang sifatnya accrual dan ada yang sifatnya cash basis. Apa saja yang terkait dengan cash basis? Ya, yang pertama kira-kira apa? Pendapatan. Ya, yang kedua apa? Belanja. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi tiga ini, jadi kalau kita bicara komponen tiga ini, maka pencatatannya adalah pencatatan secara cash basis. Kenapa? Karena ini mengikuti basis yang dipakai di APBN atau APBD. Tapi kalau kita bicara pencatatan apa istilahnya itu aset, ya, kemudian kewajiban, ekuitas gitu ya, itu dasarnya adalah accrual. Gitu. Jadi memang tidak semuanya kalau kita bicara SAP berbasis accrual, tidak semuanya itu menggunakan accrual. Ya, nah contoh-contoh laporan, jenis laporan keuangan yang menggunakan cash basis itu apa? Kira-kira? Kan banyak itu laporan realisasi anggaran, Pak. Ya, laporan realisasi anggaran. LRA itu basisnya adalah cash basis rekan-rekan. Ya. LRA nanti turunan dari LRA itu kan LPSAL ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi dua jenis ini basisnya adalah cash basis sebetulnya. Gitu. Kenapa? Ya itu karena memang induk kita APBN kita menggunakan cash basis. Jadi kalau ini masih banyak yang salah ya oke ya, sambil kita belajar ya bahwa meskipun ini pertemuan kemarin di minggu pertama ya sudah sempat saya jelaskan ya. Jadi komponen yang menggunakan cash basis itu apa saja, yang accrual basis apa saja. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi sekarang ke depan harusnya sudah semakin paham bahwa pendapatan belanja pembiayaan ya sebagai salah satu komponen penyusunan LRA. Ini kan komponen LRA ya, laporan realisasi anggaran ya. Itu nanti apa istilahnya itu disusun menggunakan konsep cash basis. Rekan-rekan ada yang pernah membaca atau melihat LKPP? Pernah? Laporan keuangan pemerintah pusat, Anda pernah melihat? Pernah, Pak. Kayaknya saya share deh ya. Nah, Pak. Pernah ya? Oke. Ya. Pertanyaannya kayak gini pertanyaannya. Tanya ya. Ini tebak-tebak buah manggis saja nih.
kan kalian mengelola BUMN ya. Kan belajarnya kan mengelola BUMN ya. Dari beli sampai nanti dijual gitu kan ya. Betul nggak? Kan siklus BUMN kan itu ya. Betul nggak? Saya tolong dikoreksi nih. Kalau salah. Ya. Saya kan orang Sampai baik. penghapusan mungkin, Pak. Ya kan, ya sampai penghapusan. Sampai hilangkan kan, penghapusan kan. Disposal itu kan macam-macam ya. Dulu ketika kalian belajar pengantar akuntansi atau intermediate, jenis disposal kan ada 3 ya. Mesti kan enggak? Dipensiunkan, dijual, atau satu lagi dia apa? Dihibahkan, Pak. Dihibahkan, Pak. Dihibahkan itu pensiun, termasuk pensiun itu sebetulnya. Satu lagi apa? Ditukar ya? Pak. Ditukar. Di trade. 3 itu ya. Ini kan konsepnya hampir sama pemerintah. Nah, pertanyaannya terkait dengan rekan-rekan ketika sudah pernah membaca laporan keuangan dan ini kaitannya dengan BUMN. Di LKPP, nilai tanah yang sudah bisa dilaporkan di dalam neraca itu nilainya berapa? Kan jenis aktiva tetap kan macam-macam ya. Nah, nilai tanahnya ada berapa? Yo, silakan. Jangan hanya Iqbal aja, yang lainnya. Berapa? Ini urusannya kalian ya. Urusannya BUMN nih. Berapa sih nilai tanah yang dilaporkan di LKPP? Kan harusnya rekan-rekan penasaran ya. Saya belajar mengelola BUMN. Salah satunya adalah tanah. Tanah kan termasuk BUMN ya? Termasuk nggak? Masuk. Nah, kan jadi curiosity rekan-rekan ya. Sebenarnya yang sekarang sudah bisa dilaporkan ke LKPP itu berapa sih? Kira-kira berapa? Dari LKPP terakhir yang audited ya. Kalau 2021 mungkin kan belum ya, belum dirilis. Berapa? Monggo. Ayo. Ayo, piro, kira-kira berapa? Berapa nilai tanah yang ada di neraca tahun 2020, bukan 2021 ya, berarti kan laporannya belum bisa dinikmati kita bersama. Ayo, Novita, daripada ngalamun. Belum dapat Pak di Google. Belum dapat di Google. Oke. Novita ini nggak PKL ya, di rumah ya? Iya Pak, kalau kuliah siang dari rumah aja katanya PKL-nya Pak. Gimana? Kata dari pihak kantornya kalau kuliah siang jam 1 sampai jam 4, kuliahnya dari rumah aja Pak, nggak usah PKL-nya dari rumah aja Pak, nggak usah ke kantor gitu. Oh gitu. Ya. Ayo, Biro. Dan pasti rekan-rekan harusnya penasaran ya. Saya ngurusin BUMN. Ya, salah satunya adalah tanah. Harusnya tahu dong nilainya kira-kira. Edo. Berapa, Do? Izin, Pak. Ye. Saya nemunya yang tahun 2020, Pak. Ya apa-apa. Tanah ya 4.539,89 triliun, Pak. Iya. Oke, good. Makasih Mas Tira. Jadi segitu ya. 4.500-an triliun, 4.500 triliun itu berarti bacanya berapa sih? 4 apa sih? Di atas triliun apa sih? Miliar itu Kuadriliun, Pak. apa? Kuadriliun. Kuadriliun. Jadi 4 triliun, 4,5 kuadriliun gitu ya. Gitu. Tanah yang ada di neraca ya, yang dilaporkan dalam LKPP. Tapi tolong perhatikan bahwa kalau kita bicara pemerintahan itu hanya pemerintah pusat ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena itu tidak termasuk pemerintah daerah.
Ya, tuh. Sehingga kalau misalnya digabungkan dengan pemerintah daerah, itu pasti nilainya akan lebih besar lagi. Kayak gitu. Oke, ya. Just intermezzo aja biar rekan-rekan ngeh ya bahwa nilai tanah kita segitu. Nah, nilai lain-lainnya silakan dibaca di neraca. Silakan buka di LKPP bagian neraca, itu ada dan nilainya di sana secara detail. Oke, baik. Saya pikir itu dulu ya dari pembahasan kuisnya. Saya akan masuk ke materi aja deh. Nah, silakan nanti rekan-rekan bisa menanyakan atau nanti kita bisa diskusi gitu ya terkait dengan materi hari ini kita. Lumayan materinya ya hari ini ya. Kita nanti belajar. Sorry, yang saya share udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Oke ya, udah ya. Sudah, Pak. Baik, kita nanti akan belajar yang pertama sistem akuntansi pemerintah pusat yang sempat kita singgung di pertemuan pertama ya. Terus nanti kita akan belajar melihat proses penyusunan LKPP ya secara umum ya. KPP, kalau LKPP-nya sendiri, kalau nanti sempat nanti kita sajikan, kalau enggak silakan nanti rekan-rekan download sendiri. Terus kemudian poin ketiga nanti kita bicara standar akuntansi pemerintah. Ya, kita mulai dari kerangka konseptual ya. Yang sebetulnya isinya sosok lah ya dengan prinsip, isinya kan isinya beberapa dari kerangka konseptual itu kan isinya prinsip, asumsi, sama karakteristik laporan keuangan ya. Ingat ya, yang dulu juga sempat dibahas di materi pengantar akuntansi. Contoh misalnya relevan, reliable, feedback value, itu kan dulu sempat kita masukkan di pengantar dan itu nanti ada lagi di kerangka konseptual. Oke, baik. Coba saya gedein. Ini tanggung jawab ya, sorry. Ini dasar hukum dalam proses penyelenggaraan akuntansi pemerintah ya. Sebetulnya bahwa reformasi terkait dengan akuntansi pemerintah itu ya perkembangan secara masifnya itu muncul ketika muncul 3 paket undang-undang ya. Nomor 17, nomor 1, sama nomor 15. Sebetulnya itu ya. Yang di dalamnya khusus nomor 17, nomor 1 ya. Kalau nomor 15 kan terkait dengan pemeriksaan ya, nggak ada kaitan dengan sini nih. Jadi terkait nomor 17 di sini, sama nomor 1, dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah kita itu menggunakan basis accrual. Ya, pasal 16 basis accrual. Itu. Terus kemudian dari konsep ini, dari amanah ini ya, amanah di undang-undang ini, kemudian disusun yang terakhir adalah terkait dengan standar akuntansi pemerintah ya nomor 71 tahun 2010 ya. Nih, di sini nih. Yang meskipun standarnya itu keluar tahun 2010, tapi LKPP pertama kali menggunakan cash itu tahun 2015 ya. Ini udah kemarin kita singgung. Ya, transisinya kita pakai CTA ya, cash to water accrual. Yang di CTA itu ada jurnal khusus namanya apa kemarin kan? Jurnal apa? Masih kan ya? Jurnal korolari, Pak. Jurnal korolari ya, jurnal korolari. Ya, dan itu adanya di sistem CTA. Oke. Terus ini saya hanya meng-highlight beberapa yang penting ya rekan-rekan ya. Kalau yang lainnya silakan nanti rekan-rekan baca. Pemerintah menyusun ini oke ya. Nah ini tadi ya perbedaan antara standar akuntansi pemerintah dengan sistem ya. Kalau sistem ya intinya ya sistem prosedur, penyelenggaraan, peralatan, struktur dan sebagainya itu ya. Itu sistem. Ya beda dengan SAP. Kalau SAP standar akuntansi pemerintah itu kan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai dalam akuntansi pemerintah. Oke. Terus meskipun SAP itu yang menyusun adalah tingkat pusat ya, KSAP ya. Ini kan yang menyusun kan tadi kan KSAP ya. KSAP. Oke.
Tapi pemerintah daerah ketika menyusun sistemnya sendiri ya, itu juga acuannya SAP, rekan-rekan. Jadi kan pemerintah daerah itu kan diberikan wewenang untuk menyusun sistem akuntansi pemerintahnya sendiri, pemerintah daerah yang dikoordinir oleh siapa, Karen? Kalau Pemda itu yang mengkoordinir siapa? Kementerian mana? Dalam negeri bukan, Pak? Ya, dalam negeri ya. Oke, jadi melalui Kementerian Dalam Negeri, mereka mengeluarkan aturannya, Permendagri ya, terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Ya. Tapi tetap ya, acuannya yang dipakai itu adalah standar akuntansi pemerintah, SAP. Ini. Ya, PP 71 2010 ini. Jadi, secara sistem mungkin berbeda adalah, karena kan strukturnya berbeda rekan-rekannya. Rekan-rekan yang di kelas ini kan ada yang di Pemda ya, rekan ya? Di mana kemarin, di Kebumen atau mana? Wonosobo? Wonosobo, Pak. Wonosobo ya. Oke. Ya, di Pemda itu kan untuk satuan terkecil kan ada istilahnya SKPD kayak gitu ya. Ya Mas ya? SKPD. Iya, Pak. Ya, kayak gitu. Sedangkan di pusat kan nggak ada. Nah, karena struktur jalur komunikasi, jalur koordinasinya berbeda gitu ya, maka Pemda menyusun sendiri. Tapi penerapan akuntansinya mengacu ke SAP. Gitu aja sih informasinya. Terus kemudian kalau kita bicara tadi ya, terkait dengan akuntansi pemerintah, kemudian kita kaitkan dengan wewenang Kementerian Keuangan ya, ternyata wewenangnya itu ya sangat luas sekali ya dalam akuntansi pemerintah pusat terutama ya. Ini luas sekali gitu. Melaksanakan fungsi BUN. Nih contohnya ya. Sehingga nanti di sini kan ada LK-BUN ya. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dan ini the one and the only itu yang menyusun Kementerian Keuangan. Oke. Kemudian menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berarti nanti menyusun LKPP. Jadi Kementerian Keuangan itu lengkap ya. Kementerian Keuangan sebagai instansi pelaksana anggaran, dia nanti akan menyusun LKKL Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sebagai BUN, dia nanti akan menyusun LK-BUN. Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara ya, dia nanti akan menyusun LKPP. Jadi kita tuh lengkap rekan-rekan. Ada LKKL, ada LK-BUN, LKPP. Ya, itulah Kementerian Keuangan. Kalau rekan-rekan saya nanya nih, kira-kira kalau nanti kira-kira nanti penempatannya di mana sih kalau setelah lulus? Pemda ya? Menyebar, Pak. Ada di Pemda dan pemerintah pusat, Pak. Oke, kalau keinginannya kemana? Pemprov DKI, Pak. Pemprov DKI. Pertanyaan, kenapa Pemprov DKI, Bal? Mungkin kalau Iqbal sih mikirnya ini sih, Pak. Yang pertama ada di Pulau Jawa, Pak. Jadi dekat dengan rumah. Terus take home pay-nya alhamdulillah ya, Pak ya. Masya Allah banget, Pak. Begitu, Pak. Besar gitu. Money oriented, Pak. Tahun kemarin yang dari Mindset ada yang ke DKI ya? Belum ada, Pak, karena udah beberapa tahun ini Pemprov DKI tutup, Pak. Tutup, maksudnya nggak menerima pegawai ya? Iya, Pak, tidak menerima pegawai dari STAN, Pak. Mungkin tahun ini, Pak, siapa tahu. Atau nggak mungkin, Pak, kalau nggak di Pemprov DKI, di Sekjen, Pak. Semoga, Pak, doain ya, Pak, ya. Di Sekjen, bukannya pengennya di DJKN? Iqbal enggak, Pak. Kalau dari Iqbal. Mungkin teman-teman yang lain nih, Pak, banyak, Pak. Apalagi Aldi, Pak. Kayaknya Aldi ingin buat DJKN, Pak. Katanya siap ditempatkan di Papua Barat, Pak Aldi, Pak. Ya kan siap tidak siap, kalian harus siap, gitu ya? Jadi ya? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah, DJKN. Ya, oke. Amin. Nah, insya Allah yang terbaik lah ya. Mau di mana, yang penting kan bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ya. Syukur-syukur dekat dengan keluarga, dekat dengan Bapak Ibu, gitu kan ya? Ya, Pandi ya. Pak Pandi pengennya ke mana? Denpasar, itu ya? Betul, Pak. Yang dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah, enak banget ya. Ya.
Silakan berdoa sekuat tenaga. Oke. Baik, lanjut ya. Jadi itu fungsinya terkait dengan akuntansi wewenang Kemenq itu besar sekali. Belum yang lain-lainnya ya. Pengelolaan pinjaman, pengelolaan utang, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan gitu ya. Makanya kan KSAP itu ketika bertanggung jawab melalui Kementerian Keuangan. Ya, terus terkait dengan pekerjaan kalian ini pengelola barang tuh nih, kebijakan pedoman pengelolaan penghapusan barang milik negara. Itu kan DJKN banget gitu ya. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 ini. Dan yang lainnya, intinya itu luas sekali ya kalau kita bicara kewenangan Kementerian Keuangan. Itu sih. Terus ini nggak usah ya. Ini ada hal yang penting nggak? Oke, nah ini sedikit aja saya singgung terkait dengan APP ya, sistem akuntansi pemerintah pusat yang tadi muncul di pertanyaan tadi saya bertanya ya, terkait dengan dana dikon dan dana tugas pembantuan. Itu kan sebetulnya dananya dari APBN ya rekan-rekan ya. Sehingga dalam pelaporannya itu nanti masuk ke LKPP gitu ya. Meskipun yang membelanjakan itu adalah Pemda ya, melalui Pemda. Oke. Terus yang menarik juga adalah LKPP itu kalau LKPP kan pusat ya. Kalau APBD kan udah pasti enggak ya. BUMN itu dia tidak menggunakan SAPP, tapi menggunakan laporan akuntansi SAK ya. Betul nggak ya? Karena akuntansi keuangan ya. Kan itu bisnis ya, BUMN itu ya. Betul nggak? Betul. Ya, SAK ya. BUMD juga SAK gitu. Nah, yang menarik adalah ini PT ini, PTN. Ya. PTN juga dikecualikan adalah dari SAPP ya. Kenapa? Karena standarnya penyusunan laporannya PTN ya itu tidak menggunakan SAP rekan-rekan. Dia tidak menggunakan SAP. Tapi menggunakan standar akuntansi yang lain. Mungkin rekan-rekan dulu ketika belajar belajar akuntansi keuangan, terutama di intermediate ya, mungkin dosennya menyinggung bahwa salah satu dari jenis standar akuntansi keuangan itu yang ada yang kita sebut sebagai SAK ETAP. Pernah dengar kan? SAK ETAP pernah dengar? Belum, Pak. Belum ya? ETAP itu apa? ETAP itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah laporannya itu tidak dikonsumsi secara publik, hanya pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung saja. Jadi PTN ya standarnya adalah ini SAK ETAP ini. Dan kalau nggak salah SAK 45, saya lupa ya, SAK 45 tentang apa ya. Tapi salah satunya adalah ini, SAK ETAP ini. Kayak gitu. Ya, jadi berbeda. Nah, kalau STAN bagaimana? STAN itu kan perguruan tinggi ya, rekan-rekan ya. Tapi karena proses bisnis PKN STAN itu induknya itu masih Kementerian Keuangan, maka STAN ya itu menggunakan SAPP. Jadi STAN itu nanti akan ada laporan keuangan. Jadi STAN itu menggunakan SAPP, sistem akuntansi pemerintah pusat. Karena sistem sistem keuangannya gitu ya, sistem keuangannya ya, itu kita sebenarnya masih menginduk ke berjenjang ya, sampai ke eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan ke BPPK ke PKN STAN. Jadi alurnya ke sana. Sehingga kita menggunakan SAPP. Jadi bukan termasuk yang dikecualikan. Oke, itu yang penting ya dari slide ini buat rekan-rekan. Terus, nah ini yang mau akan saya ulas agak lebih panjang. Yang pertama, bicara mengenai karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat.
Maka basis akuntansinya adalah akrual ya. Tadi sudah kita sampaikan, sudah fix ya, akrual. Pun demikian, tidak semua transaksi ya itu nanti akan kita catat menggunakan basis akrual. Ya. Tapi untuk beberapa komponen ya nanti kita akan catat menggunakan basis cash. Ya. Apa tadi itu masih ingat rekan-rekan? Yang pakai basis cash? Ayo. Yang apa? Kelompok akun apa? Ayo saya tulis ini. Laporan realisasi anggaran, Pak. Terus beban. Terus apa lagi? Satu lagi. Pembiayaan, Pak. Pembiayaan. Tuh. Ya, selisih antara pendapatan dengan beban kan nanti selisih kurang atau lebih ya. Yang kita sebut sebagai silpa itu ya. Masih ingat ya dulu di mata kuliah PPKN ya. Itu kan ada silpa, ada sal. Nah, itu tolong diingat-ingat lagi. Nah, selisihnya adalah silpa. Silpa itu nanti masuk ke laporan perubahan sal. Jadi silpa dulu baru sal ngitungnya. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian sistemnya, ini menarik ya rekan-rekan ya, sistemnya. Tidak semua transaksi itu nanti akan dicatat menggunakan double entry rekan-rekan. Ya, saya ulangi ya. Tidak semua transaksi nanti akan dicatat menggunakan double entry. Jadi ada juga transaksi itu yang dicatat di dalam sistem ya, yang kalau sekarang namanya adalah sakti, ya, menggunakan single entry. Yang manakah itu Pak? Gitu nggak? Kalian bertanya kayak gitu nggak? Atau enggak? Kalau enggak, saya tinggal teruskan ini. Loh, kok diem kabeh? Pasti bertanya. Bertanya enggak? Ada pertanyaan enggak? Yang manakah Pak? Yang single entry. Terus gimana Pak cara mencatatnya? Gitu enggak? Ada Pak. Mungkin teman-teman masih pada malu Pak. Iya, Pak. Jadi, kalau kita bicara transaksi yang nanti ada di dalam akuntansi pemerintah, maka jenisnya itu lebih dari satu gitulah. Ya. Saya akan buka aturan yang rekan-rekan. Aturan ini sudah saya share di LMS kalau nggak salah. Ya. Saya stop dulu ya. Karena kan filenya itu berupa file ini nih, apa istilahnya itu file PDF. Saya buka PDF ya. Nah, mana PDF saya? PDF. Oke. Tapi bukan yang ini dulu ya. Saya ini dulu. Yang ini nih. Oke. Nah, silakan rekan-rekan ya yang sudah mungkin download ya. PMK 212. PMK 212, silakan dibuka kalau yang belajarnya pakai laptop itu enak ya, tinggal dibuka aja. Oke. Nah, ini masih ada uretan-uretan, nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai transaksi ya yang ada di lingkup pemerintahan ya, maka jenis transaksinya seperti ini rekan-rekan. Ini nih. Ada jurnal anggaran, jadi transaksi terkait dengan anggaran ya. Terus ada jurnal pendapatan, belanja, kalau itu mungkin udah familiar ya. Nanti beberapa kita pelajari ya, seperti misalnya transitoris itu seperti apa. Terus ada nanti jurnal penyusuan ada juga rekan-rekan ya, adjusting entry ya. Sama closing entry juga nanti ada. Nah, yang dari sekian banyak ini ya, dari A sampai G ini ya. Dari A sampai G ini yang menggunakan pencatatan secara single entry itu adalah jurnal anggaran. Apa sih jurnal anggaran? Jurnal anggaran itu
itu sebetulnya terkait dengan jurnal ketika pemerintah ya sudah menerima APBN. APBN itu kan sebenarnya sebelum digunakan kan harus disahkan dulu ya oleh siapa? Oleh pemerintah ya, oleh DPR ya. Di awal tahun itu APBN harus sudah ada ya. Nah, ketika terbit APBN, maka pemerintah itu harus sudah melakukan penjurnalan terkait dengan APBN. Ya. Saya sebelum serah detail, saya ingin mengembalikan pemahaman rekan-rekan terkait alur ini, rekan-rekan. Ya, sorry. Yang saya oret-oretin masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya. Oke, nah alur ini saya harapkan rekan-rekan juga paham dengan baik gitu, bahwa inilah contoh alur dari APBN sampai apa ya istilahnya itu, keuangan itu pembebani APBN dalam arti sudah keluar SP2D. Jadi kan alurnya seperti itu ya. Jadi ketika di awal tahun kan ada APBN tuh ya, APBN. Terus rincian atau turunan dari APBN itu kan DIPA ya. DIPA tahu rekan-rekan? Tahu, Pak. Daftar isian pelaksanaan anggaran ya. Dan DIPA-nya itu bisa DIPA eselon 1, bisa DIPA Kanwil, pertama adalah DIPA kementerian, DIPA Kanwil, DIPA sampai DIPA Satker yang detail ya. Nah, kemudian setelah Satker mendapatkan DIPA, misalnya KPPNL ya, itu nanti kan dibelanjakan uangnya. Nah, contohnya misalnya menggunakan kontrak, ya, kontrak dengan penyedia jasa untuk menyediakan pembelian apa misalnya, ya. Setelah kontrak selesai, kontrak dilaksanakan, kan ada serah terima barang ya. Masih tahu ya BAST ya. Jadi kalau kita membeli barang BMN ya, kan bukti bahwa kita sudah menerima dan supplier sudah menyerahkan, kan disusun BAST ya. Ada kan? Yang kalian pelajari ada ya? Ada, Pak, di PBJ, Pak. PBJ. Oh, kalian dapat mata kuliah PBJ juga? Dapat, Pak. Waduh, berarti ini nggak usah jelaskan ini. Ya, oke. Terus kemudian kan harus dibayar itu vendornya ya. Setelah barang diserahkan, kita terima. Nah, ketika akan dibayarkan, biasanya nanti Satker menyusun SPP ya. SPP. Sorry, ini kalau PDF kering ini. SPP itu yang menyusunkan PPK. Ya, sebagai bukti tagihan. Kemudian SPP itu nanti kan divalidasi oleh siapa? Ya oleh bagian keuangan di situ, di Satker masing-masing gitu. Ya, ketika sudah oke, validasinya oke, maka akan terbit SPM. Ini SPM nih. Nah, SPM ini nanti akan dibawa ke KPPN. Oleh KPPN nanti akan dikeluarkan bukti otorisasi pengeluaran anggaran dalam bentuk SP2D. Nah, ini tolong ini dipahami dengan baik ya. Karena apa? Karena nanti dalam proses kita melakukan penjurnalan ya, kita akan menggunakan beberapa dari dokumen yang ada di sini. Dari awal sampai akhir. Semua dokumen di sini nanti akan kita pakai. Bahkan SPP itu nanti bisa lebih dari satu. Ya, masih kan ada beberapa jenis SPP ya, mungkin dulu ketika di PPKN ya, atau mungkin di PBJ ya, saya ngomong PBJ sekarang. Yang pertama kan ada SPP UP, tahu ya rekan kan? Halo, UP tahu ya Mbak Devi? Uang persediaan. Apa? Uang UP itu apa? persediaan, Pak, katanya, Pak. Uang persediaan, ya. Uang persediaan. Setelah selain UP apa? Ada GU ya. GU itu apa? Persediaan. Nanti uang persediaan. Ada GU, ada TUP. TUP apa? Tambah uang persediaan. Ya, tambahan uang persediaan. Terus ada LS. Itu jenisnya, ya. Jenis dokumen yang akan kita pakai. Ya, sehingga rekan-rekan mulai lagi nih memahami alur ini. Karena ini dokumennya akan kita pakai. Ya. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi dari sekian banyak
jenis jurnal ini atau transaksi ini yang menggunakan single entry itu adalah jurnal anggaran. Jurnal anggaran itu nanti ya, kalau di sini termasuk kontrak ya, nanti di PP 212 termasuk kontrak. Tapi kalau sudah kontrak itu nanti ini kalau ini kontrak ini adalah double entry ya, dua ya. Saya ngomong dua itu double entry itu. Yang betul-betul single entry itu apa? Itu adalah jurnal APBN sama jurnal DIPA. Contohnya kayak gimana sih Pak? Contohnya kayak gini, silakan buka di bagian bawah di halaman jurnal anggaran. Jurnal anggaran itu halaman berapa ini? Halaman 28, silakan dibuka. Dan rekan-rekan harus membuka ini. Karena ini akan kita pakai ya rekan-rekan ya. Jurnal-jurnal inilah yang nanti kita pakai. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan dari awal sampai akhir sudah pernah membaca, sehingga nanti kalau misalnya ketemu soal terkait dengan suatu transaksi, lupa, buka, langsung ketemu. Ya, ini adalah kayak semacam buku yang peraturan yang rekan-rekan harus kuasai gitu. Ya. Saya ngomong dari depan karena memang ini akan kita pakai nih sampai akhir, sampai nanti selesai mata kuliah nih. Kita lihat halaman 28 ya rekan-rekan ya. Biar rekan-rekan penasarannya tidak apa ya terobatilah. Jadi ada 3 jenis anggaran ya, jurnal anggaran ini. APBN, ini pusat ya, DIPA, sama komitmen kontrak ya. Nah, cuman untuk yang komitmen belanja ini udah double entry ini. Saya mau membahas ini dulu deh. Atau bukan membahas ya, mengenalkan. Karena nanti kita akan kenalkan juga lagi ya nanti di pertemuan berikutnya. Ini just to know biar rekan-rekan mulai memahami sedikit-sedikit. Jadi jurnalnya kayak gimana sih Pak? Jurnalnya kayak gini rekan-rekan. Kayak gini nih. Jadi kalau bicara ini APBN ya. APBN itu kan secara singkat sebetulnya kan berisi berapa estimasi pendapatan dan berapa kira-kira apropriasi dari belanja. Ya, APBN atau nanti DIPA kan sebetulnya isinya itu. Apropriasi atau estimasi itu sifatnya rencana atau sudah ada sebetulnya. Sudah sudah fix. Gimana? Masih rencana atau sudah fix sebetulnya? Masih bisa berubah nggak? Rencana Pak, masih estimasi. Perkiraan. Kok saya ngomong Iqbal terus sih? Yang lain kemana nih? Malu Pak, katanya Pak. Masih malu-malu. Gitu, Pak. Masih malu-malu? Ya. Udah semester 6 masih malu-malu. Ya, atau karena di kantor ya? Mas Elang di kantor? Elang Jalu? Saya tidak Pak, di rumah. Wah, apalagi di rumah. Kalau di rumah kan bebas ya, mau teriak-teriak ya. Ya, bebas gitu. Dan di kelas ini bebas ngomong. Ya, mau salah, mau benar, saya hormati. Jadi nggak usah malu-malu. Ya, cuma saya di awal kuliah tadi kok di kelas ini ada yang wajahnya sama ya dengan wajah kelas 604 ya. Tadi siapa tadi? Mbak Sonya tadi ya. Sama ini. Saya pikir kembaran. Oke, ya. Saya kembali ke sini ya. Jadi ini contoh dari jurnal single entry. Cara menjurnal ya kayak gini aja nih. Contoh misalnya ketika kita bicara, saya ngomong DIPA aja ya, biar lebih enak lah kan. DIPA ya, DIPA. Nah, DIPA ya. DIPA itu udah satker ya. Nah, kayak gini nih. Kan hanya satu sisi nih. Satu sisi. Ya, itu terkait dengan estimasi pendapatan. Oke. Terus terkait dengan belanja, ini juga satu sisi ya. Debit ya. Debit itu debit, rekan-rekan. Ya. Pernah dengar istilah ini nih, allotment ini? Atau baru kali ini? Halo. Baru kali ini, Pak. Baru kali ini ya. Oke ya. Jadi kalau dalam
dalam istilahnya gitu lah ya. Jadi kalau istilahnya estimasi untuk belanja levelnya adalah DIPA, maka kita gunakan istilahnya adalah allotment. Ya, estimasi belanja untuk DIPA allotment. Estimasi belanja untuk APBN ya, itu istilahnya adalah apropriasi. Tapi isinya sama sebetulnya. Ini rekan-rekan. Ya, kalau pendapatan sih sama ya, estimasi ya, dua-duanya estimasi. Estimasi sama. Yang beda adalah istilah ini. Ada apropriasi dan ada allotment. Allotment itu adalah untuk DIPA. Nah, nanti kalau nanti kita belajar menyusun laporan SAI, maka nanti kita mulainya dari sini. Dari DIPA ini. Jadi kita nanti akan memasukkan contoh-contoh jurnal seperti ini. Contohnya bagaimana sih Pak? Contohnya kayak gini nih, Pak. Ya rekan-rekan sudah sedikit mulai mengenal ya. Contohnya misalnya kayak gini. Saya misalnya memiliki soal kayak gini nih. Sorry, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, ya. Nah, DIPA kan isinya kan cuma 2 ya sebetulnya ya. DIPA ya. Berapa estimasi pendapatannya, berapa estimasi belanjanya. Kan itu DIPA ya. Ada yang pernah? Sorry, bukan pernah ya. Ketika rekan-rekan mungkin belajar PPKN atau belajar PPKN 1, PPKN 2 ya, setahun itu rekan-rekan belajar itu. BPJ atau mungkin yang lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan. Ada yang pernah membawakan contoh DIPA real gitu, memegang DIPA gitu, memperlihatkan DIPA itu seperti apa gitu? Pernah, Pak, waktu PPKN. Pernah waktu PPKN, oke, alhamdulillah. Ya, yang lainnya harusnya juga pernah ya, seperti yang Mbak Devi ini. Jadi DIPA itu kan isinya cuma ini doang nih. Ya, berapa anggarannya? Anggaran pendapatan ya, berapa anggaran belanjanya. Nah, ketika sesuatu satker menerima DIPA, maka sebelum nanti menjalankan keuangannya ya, DIPA-nya itu dijalankan, dibelanjakan gitu, maka yang ini harus kita jurnal terlebih dahulu. Ya, estimasi pendapatan tadi kalau estimasi pendapatan tadi di posisi debit atau kredit, ayo. Kredit ya, Pak? Kok pakai ya? Sama ya, ini sama seperti rekan-rekan belajar akuntansi keuangan ya. Kan ada saldo normal ya rekan-rekan ya, masih ingat ya rekan-rekan? Ayo, ingat ya? Masih, Pak. Nah, kalau kelompok aset, saldo normalnya di debit, kredit? Debit, Pak. Debit. Kalau kewajiban di? Kredit. Kalau pendapatan revenue di? Kredit. Kalau expend di? Debit. Nah, belanja-belanja ini kan contoh-contoh dari expend, ya kan ya? Maka kalau belanja itu nanti saldo normalnya ada di posisi debit. Di sini nih. Nah, itu tolong jangan sampai lupa nanti ya. Jadi pertama kali kita akan jurnal seperti ini. Kok single entry, Pak? Kenapa kok bukan langsung double entry? Kalau di benak kalian ada pertanyaan itu enggak? Ada, Pak. Sempat, Pak. Sempat karena saya pancing aja sebetulnya, coba nggak sempat. Yang paling wis manut ngomong ke Pak Nur manut pasrah bongkoan gitu ya. Ya, jadi gini, kalau Anda perhatikan ya rekan-rekan ya, jurnal terkait DIPA. Ya, kalau kita memaksakan ya, kan harusnya kan kalau mau double entry ya pendapatan belanja di debit, pendapatan di kredit. Kalau double entry kan harus seimbang ya rekan-rekan ya, betul nggak? Jumlah debit sama jumlah kredit kan harus seimbang ya, betul nggak rekan-rekan? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Sedangkan di sini kan nggak seimbang tuh. Yang satu 2M, satu hanya 120 juta.
Gitu. Itu satu alasan teknisnya ya. Jadi ya sendiri-sendiri gitu. Estimasi pendapatan sendiri, kemudian saya masih menanyakan ini. Kalau untuk DIPA kita gunakan allotment atau kita gunakan apropriasi tadi? Halo. Allotment atau apropriasi? Kalau levelnya level DIPA? Allotment, Pak. Allotment. Nah, oke. Allotment. Ya. Tadi alasan teknis 1 itu ya, karena jumlahnya kan beda. Nggak bisa langsung digabungkan satu gitu. Ya. Terus kemudian yang perlu rekan-rekan pahami adalah bahwa dalam proses siklus akuntansi gitu ya, nilai yang ada di DIPA, nilai di sini ya, ini nanti tidak langsung masuk ke dalam mempengaruhi laporan keuangan gitu. Ya, nilai-nilai ini itu nanti tidak akan langsung mempengaruhi laporan keuangan. Kenapa? Karena nanti berapa real pendapatan, berapa real belanja, itulah yang nanti akan langsung mempengaruhi dalam proses nilai di neraca kita. Berapa belanja pegawai, belanja nilai barangnya, nilai PME-nya berapa kayak gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang kepentingannya untuk apa? Sebetulnya jurnal anggaran itu nanti kepentingannya adalah untuk manajemen sebetulnya, untuk pengendalian ya, bahwa suatu kantor, suatu satker itu mendapatkan estimasi pendapatan dan estimasi belanja sekian gitu kan. Tapi kan namanya estimasi ya, masih bisa berubah, bahkan bisa berubah naik, bisa berubah turun tergantung dengan situasi dan kondisi sebetulnya ya. Oke, nah seperti itu ya, sekilas seperti itu. Saya kembali ke tadi ya, ke peraturan tadi deh. Ada satu yang kelewatan yang mau saya sampaikan. Ya. Oke, jadi ini jurnalnya kayak gini untuk DIPA ya. Estimasi kredit berapa isinya ya, tergantung nanti kantornya masing-masing. Ini nggak harus semua ada. Terus belanjanya juga tergantung masing-masing gitu. Ya. Kalau nggak ada belanja hibah ya nggak ada, ya sesuai kebutuhannya aja. Tapi mostly bukan kebanyakan ya, semua satker itu pasti ada belanja pegawai, itu pasti ada. Yang lainnya menyesuaikan. Nah, yang perlu rekan-rekan lagi pahami adalah tadi saya sampaikan ya di awal bahwa rekan-rekan harus memahami betul perbedaan antara accrual sama cash. Kenapa? Karena nanti dalam proses penjurnalan kita nanti akan lakukan dua jurnal. Ya, meskipun tidak semuanya. Jurnal accrual sama jurnal cash. Saya ulangi lagi ya, bahwa nanti ketika kita akan melakukan pencatatan jurnal, ya terutama kalau kita lakukan secara manual ya, maka kita akan lakukan seperti ini. Ya, jurnal accrual sama jurnal cash. Kayak gitu. Ya. Kenapa kok seperti itu ya? Kembali ke tadi itu bahwa di dalam proses penyusunan laporan keuangan ya, ada item-item yang memang nanti disusun secara cash basis ya, dan juga sebagian pakai accrual basis. Contohnya bagaimana sih Pak? Contohnya adalah misalnya gini rekan-rekan ya. Kayak gini rekan-rekan, misalnya kayak gini nih. Tadi kan salah satu dari rekan tadi siapa ngomong tadi masalah aset ya. Ketika aset itu dijual, ya, ketika aset dijual, kan ini kerjaan kalian ya. Ketika suatu aset pemerintah dijual, nah, itu nanti kan pemerintah nanti akan mendapatkan pendapatan kan ya, betul nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi ketika pemerintah atau KPKN lah ya, itu menjual aset, ini kan yang akan rekan-rekan lakukan tuh. Maka nanti ya KPKN tersebut akan mendapatkan pendapatan. Nah, kayak
Gitu ya. Ini satu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pendapatan yang masuk ke pemerintah itu kan salurannya atau apa istilahnya? Vianya itu kan beberapa macam ya rekan-rekan ya. Ada yang katakanlah pelunasannya itu langsung disetor ke kas negara. Ya. Tapi ada juga yang diterima dulu oleh katakanlah misalnya bendahara penerimaan. Tapi juga ada juga dulu yang yang pelunasannya itu terhutang terlebih dahulu, betul nggak? Betul, Pak. Itu ya. Jadi misalnya rekan-rekan melelang barang milik negara, BUMN negara. Kan tidak semuanya secara langsung nanti akan langsung dilunasi gitu kan ya, Mbak Devi ya? Kan pasti ada yang dibayar cash gitu kan, secara tuntas gitu kan. Ada yang dicicil gitu ya, betul nggak? Boleh nggak sih sebenarnya dicicil? Boleh, Pak, sepertinya. Seperti ini, aku takon nih. Gimana nih? Ada nggak boleh nggak misalnya ya saya membeli barang pemerintah ya lelang gitu, terus kemudian saya nggak lunasi gitu, tapi saya cicil berapa kali itu, boleh nggak? Oh, tidak, Pak. Nggak boleh, harus cash. Iya, Pak. Betul. Oke ya, saya manut aja deh. Manut sementara manut ya, tapi sementara juga tidak manut. Jadi gini, jadi bisa aja misalnya ternyata pembayarannya itu tidak secara cash. Contohnya misalnya gini rekan-rekan ya mungkin agak sedikit merepotkan. Kalau misalnya penjualan asetnya itu katakanlah menjelang akhir tahun misalnya. Contoh misalnya tanggal-tanggal ya 28, 29 Desember misalnya kayak gitu tuh. Ya, itu boleh jadi gitu ya. Tapi nanti saya sih manut kalian ya. Silakan kalau asumsi saya salah ya. Silakan disesuaikan aja. Bisa jadi itu tidak langsung dilunasi pada saya itu. Sehingga nanti akan muncul apa? Piutang ya. Betul nggak? Halo. Betul, Pak. Oke, piutang. Oke, jadi bisa seperti itu, bisa banyak sekali caranya ya, dan kemudian bisa melalui bendahara penerimaan, bisa langsung ke kas negara, bisa berupa cicilan. Itu adalah jalur masuknya pendapatan pemerintah ke kita. Nah, kaitannya dengan ini bagaimana? Nah, sekarang saya akan masuk ke pengertiannya. Pengertian accrual. Accrual itu apa? Accrual itu adalah kita akan mencatat ketika hak, kalau kita bicara pemerintah ya, ketika pemerintah sudah memiliki hak. Kalau kita bicara pendapatan. Begitu juga kalau kita bicara kewajiban, pemerintah akan mencatat ketika dia sudah memiliki kewajibannya secara formal. Itu accrual. Bedanya dengan cash bagaimana, Pak? Kalau cash itu kita akan mencatat hanya ketika ya sudah terjadi transaksi berupa cash yang membebani kas negara. Kan kayak gitu ya? Ya, oke. Nah, dari sekian banyak transaksi, itu tidak semuanya itu dua-duanya ada, tapi juga ada yang salah satu. Tuh. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya misalnya, kalau pemerintah menjual BUMN, terus kemudian dibayar lunas secara cash, maka nanti akan mempengaruhi dua-duanya, baik secara accrual maupun secara cash. Jadi akan dicatat di dua belah pihak ini. Tapi kalau misalnya ya pemerintah menjual barang, terus ternyata tidak dilunasi pada saat itu, berarti kan muncul piutang ya, rekan-rekan ya. Betul nggak? Nah, ketika muncul piutang, berarti kan belum ada transaksi terkait dengan cash. Betul nggak?
Betul. Oh. Ketika belum terjadi transaksi secara cash, ya, padahal pemerintah sudah menjual barangnya, boleh nggak itu diakui sebagai pendapatan pemerintah pada saat itu? Boleh nggak? Dengan sistem yang sekarang. Boleh nggak? Pemerintah menjual aset. Kalau Nih. akrual boleh, Pak. Kalau akrual boleh. Nah, sekarang kita pakai apa, Mbak Mutia? Sekarang ini, pakai akrual ya? Sekarang akrual, Pak. Akrual, berarti boleh. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu berarti ya pemerintah sebenarnya sudah mengakui itu sebagai pendapatan. Even ya cash-nya belum diterima. Sehingga nanti dalam kelompok pendapatan itu nanti akan ada dua jenis pendapatan rekan-rekan ya. Yang pertama adalah pendapatan LO, terus pendapatan LRA. Ada dua jenis pendapatan. Pendapatan LRA nanti masuknya ke laporan LRA dan dasarnya adalah cash. Jadi ada di sini nih. Pendapatan LO basisnya adalah accrual. Ya, nanti akan masuk di kelompok di sini nih. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pengertian tadi ya, keuangan negara tadi ya rekan-rekan ya, bahwa di sana terkandung apa keuangan negara itu? Keuangan negara masih ingat tadi ya, semua apa tadi itu? Semua hak dan kewajiban. Nah, dengan accrual pemerintah bisa mengakui haknya pada tahun yang bersangkutan. Beda kalau menggunakan cash. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya misalnya pemerintah menjual barang tapi belum dilunasi pada saat itu. Maka kalau kita menggunakan cash basis, itu belum dicatat sebagai pendapatan. Tapi kalau kita menggunakan LO, itu sudah diakui sebagai pendapatan, meskipun kita belum menerima dalam bentuk cash. Ya, jadi larinya ke sini nih. Jadi nanti akan ada dua, ya, pendapatan LRA dan ada pendapatan LO. Kayaknya ini muncul di kuis ya. Istilah pendapatan LRA, istilah dari pendapatan LO, sengaja yang munculkan karena kaitannya ke sini nih. Kayak gitu. Ya. Oke, intinya apa tadi itu? Intinya adalah kalau kita menerima pelunasan secara cash tadi ya, ketika kita menjual langsung dilunasi, gitu ya, maka yang akan berpengaruh adalah dua, LO dan LRA. Tapi ketika kita menjual, terus hanya katakanlah dicicil gitu, ya, atau mungkin belum dilunasi dulu lah, cicilan nanti, ya. Jadi terutang dulu ya. Maka yang muncul nanti, yang pertama akan ada muncul pendapatan LO dulu. Pendapatan LRA kapan muncul? Nanti ketika dilunasi gitu rekan-rekan. Dilunasi dan sudah masuk ke kas negara. Itu sistem yang nanti akan kita lakukan dalam proses penjurnalan seperti itu. Ya, ada jurnal accrual, ada jurnal cash. Intinya tadi itu, ya. Tolong bedakan antara accrual sama cash. Jadi nanti kita coba melihat suatu transaksi, ya. Ini melibatkan dua-duanya atau hanya salah satu. Kita kembalikan lagi ke pengertian accrual sama cash. Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung saya dipotong ya rekan-rekan. Oke, saya kembali ke slide tadi ya. Slide tadi itu. Tadi sampai mana tadi itu? Oh, ke contoh jurnal ya. Jurnal anggarannya ya. Sebentar. Ini contoh singkat ya. Sorry, kelihatan nggak? Halo? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke. Jadi ketika misalnya ya, ini mungkin ini sekelas saja ya. Nanti yang lainnya nanti kita bahas sedikit sehingga nanti tiba-tiba rekan-rekan itu sudah paham di luar kepala semuanya. Harapan saya kan kayak gitu. Jadi ketika Satker menerima DIPA, maka tadi ya langsung di jurnal ini nih. Nih. Allotment pegawai ya, estimasi pendapatan. Tergantung dengan DIPA-nya. Dan ini kan
single entry ya. Yang allotment kan ya ini aja nih. Sini aja nih. Sedangkan yang estimasi ya ini aja. Ya, dan dua-duanya dicatat ya sesuai dengan tadi PMK 212 tadi itu, dua-duanya dicatat. Gitu. Kayak gitu rekan-rekan ya. Jadi contoh yang dimaksud dengan single entry itu seperti ini. Yang double entry ya kayak gini nih. Nah, nih beban pegawai, belanja pegawai itu double entry. Ini double entry gitu ya. Sedangkan single entry hanya di sini aja. Tapi meskipun ini hanya ini, saya tetap nanti dalam kita belajar siklus, kita nanti akan harus menjurnal ini terlebih dahulu. Gitu rekan-rekan. Ya, saya kembali Pak, ke izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Mutia. Kalau misalnya single entry gitu, nanti hasil akhirnya bisa balance gitu nggak, Pak? Atau gimana? Saya belum bisa nangkap. Ya, oke. Tadi saya sampaikan ya bahwa jurnal ini, jurnal apa ini? Jurnal anggaran ya, Mbak Mutia ya. Betul nggak? Jurnal anggaran ya. Iya, Pak. Jurnal anggaran ya. Ini kita untungnya belajar ini ya, belajar worksheet ya. Kita belajar worksheet untungnya kayak gitu. Jadi jurnal anggaran ini nanti tidak masuk ke dalam perhitungan worksheet kita, Mbak. Jadi tidak semua. Jadi gini, kalau dulu ketika kita belajar apa ya? Belajar akuntansi keuangan, ini neraca lajur ya. Belajar akuntansi keuangan ya. Itu kan semua angka yang di situ ya, itu kan masuk ke sini ya, masuk ke apa istilahnya itu ke komponen akun-akun di worksheet ini nih. Ya kan ya? Masih ingat rekan-rekan? Semua dari awal sampai akhir. Termasuk ketika perusahaan mengentry saldo awal. Ya kan ya? Nah, di sini uniknya adalah bahwa jurnal anggaran tidak masuk ke sini. Gitu. Jadi yang tadi yang katakanlah tadi apa tadi allotment, terus estimasi nggak ada di sini. Gitu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan ya bahwa kepentingan dari jurnal anggaran ya nanti silakan rekan-rekan secara ini kalau penasaran buka tadi ya PMK 212 tadi ya bahwa ini sebenarnya untuk kepentingan manajemen gitu dalam arti nanti itu nanti akan dimunculkan dalam laporan bahwa gini isinya kayak gini isinya adalah dulu di awal tahun itu kita merencanakan pendapatan sekian kita merencanakan belanja sekian terus nanti di akhir tahun realisasi pendapatan berapa realisasi belanja itu berapa kayak gitu. Ini agak sedikit memang berbeda dengan sistem akuntansi keuangan yang selama ini kita kenal. Ya, tapi jangan khawatir. Ya, saya paham benar bahwa lo ini nanti nggak balance dong. Yes, kalau ini dimasukkan ya nggak balance. Kalau ini nanti masuk ke sistem ya, ke sistem yang nanti kita cari juga buku besarnya itu nggak balance gitu. Di neraca saldo ini nggak ada nih, nggak ada nih Mbak. Ini nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah realisasi dari pendapatan. Nih, pendapatan LO terutama ya. Terus beban-beban ini. Nih, beban-beban ini. Gitu, Mbak Mutia. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Oke, sementara saya stop dulu ya. Nanti monggo silakan kalau baru keingat mau bertanya, monggo silakan. Saya pengen sebetulnya rekan-rekan aktif bertanya, ngobrol gitu ya, biar saya juga tahu kira-kira yang menjadi penekanan saya itu di mananya. Saya kembali ke mana tadi itu? Ke sini ya. Sini ya tadi ya. Jadi tidak semua transaksi yang ada di akuntansi pemerintah menggunakan double entry gitu kan kuncinya kan seperti itu. Contoh tadi adalah transaksi terkait dengan anggaran ya. Oke, terus kemudian berikutnya bahwa pembentukan di sana ada desentralisasi pelaksanaan anggaran ya rekan-rekan ya. Dari mana? Dari level kementerian sampai ke level satker ya. Contoh misalnya KPKNL. Itu kan levelnya paling apa ya istilahnya?
tingkat satker paling terendah itu kan yaitu tadi contoh misalnya kalau di DJKN adalah KPKNL. Ya. Tuh. Terus oke, nah saya coba kaitkan di sini. Nah, di sini di bagian ini rekan-rekan bisa melihat ya bahwa terutama di sini ya. Sorry. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu sini deh. Jadi pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan itu sengaja dibuat supaya apa? Supaya tersistematis gitu ya. Sistematis semuanya nanti akan mengarah ke atas. Di sana nanti akan ada dua sini ya. Ada entitas akuntansi atau unit akuntansi dan ada entitas pelaporan ya. Kalau di ketentuan kan namanya entitas, tapi ininya sama. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalau entitas akuntansi, saya nanya nih. Kalau entitas atau unit yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan, itu unit akuntansi atau unit pelaporan? Monggo. Ambil minum dulu. Entitas atau unit yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan laporan keuangannya itu unit akuntansi atau unit pelaporan. Nah, silakan. Siapa saya boleh ngomong, boleh salah. Unit pelaporan, Pak. Unit pelaporan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan di sini nih, ini kan tahu ya rekan-rekan ya, bisa membayangkan ya. UAPA, UAPAPA, UAPA gitu kan. Ini tahu ya? Tahu nggak ini? Insya Allah tahu, Pak. Oh ya, oke. Pertanyaannya, ini kan eselon 1 nih. E1 kan eselon 1. Contoh misalnya DJKN, itu eselon 1 tuh. Ya. DJP itu eselon 1. UAPA atau UAB eselon 1 ini termasuk unit akuntansi atau unit pelaporan? No. Unit akuntansi, Pak. Unit akuntansi. Kenapa disebut unit akuntansi, Mas Iqbal? Iqbal Haikal ya? Iqbal A, Iqbal B gitu ya? Apa, Mas Haikal? Kenapa disebut unit akuntansi? Karena yang ini, Pak, melakukan menyusun laporan keuangan yang digabungkan untuk pada entitas laporan. Oke, karena tugasnya itu hanya menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan tingkat eselon 1 saja. Tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara publik. Nah, sehingga dari kelompok di sini yang merupakan unit pelaporan yang mana rekan-rekan? Yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Ya, unit akuntansi pengguna anggaran. Siapakah itu? Itu kementerian. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya. A itu anggaran ya, A itu anggaran, B itu apa? Barang ya. UAPA itu unit akuntansi pengguna anggaran. UAPB unit akuntansi pengguna barang. Kenapa dipisahkan? Sebetulnya kan ini untuk check and recheck ya. Jadi nanti ini menariknya kayak gini rekan-rekan ya. Kalau dulu rekan-rekan belajar di akuntansi keuangan, kalau misalnya suatu perusahaan membeli persediaan, maka jurnalnya, kalau kita beli secara cash, jurnalnya gimana? Masih ingat nggak? Persediaan pada cash, Pak. Persediaan pada cash. Yang lainnya gimana? Sopo yang sing urung tau ngomong, sopo sih urung tau ngomong? Ben ngomong lah. Sonya. Sonya tadi udah ya. Yang kembar tadi ya. Sopo sing belum ngomong? Mikdad. Mana Mikdad? Halo, Mikdad. Iya, Pak. Gimana? Ya.
Masih ingat jurnalnya pembelian persediaan secara cash di perusahaan? Kayaknya nggak lupa deh Kak saya. Piye. Menyata pembelian persediaan kok. Wenber. Kalau nggak salah itu persediaannya di debit ya Pak? Kredit, kan Pak? Terus kreditnya apa? Cash. Cash, oke. Ya. Jadi kalau di perusahaan, seperti itu jurnalnya ya. Ini sekaligus saya juga memperkenalkan beberapa akun yang unik. Kan kayak gini nih rekan-rekan ya. Kalau kita bicara perusahaan. Tapi kalau bicara akuntansi pemerintah, ternyata nggak sesederhana itu. Meskipun konsepnya seperti itu. Jadi gini, akan ada dua apa istilahnya ya? Dua apa ya? Ya dua bagian ya, dua bagian yang terlibat di sana. Di sana ada unit pengguna anggaran dan ada pengguna barang. Jadi, ketika suatu satker membeli persediaan ya, maka jurnalnya itu tidak langsung namanya persediaan rekan-rekan. Tapi kita nanti akan gunakan akun namanya adalah persediaan. Sekaligus saya memperkenalkan beberapa akun yang baru ya. Persediaan yang belum diregister. Semoga rekan-rekan paham ya, yang dimaksud dengan persediaan yang belum diregister dalam pengelolaan BUMN apa maksudnya rekan-rekan? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Persediaan yang belum diregister, kira-kira apa? Maksudnya apa sih? Kalian ya, kalian ketika belajar pengelolaan BUMN gitu, katakanlah menerima barang dari suatu pembelian, terus BUMN itu diapakan rekan-rekan? Dicatat Pak, dibukukan. Dicatat, dibukukan. Ya, itu kalau persediaan. Kalau misalnya aktiva tetap misalnya apa? Diapain? Ditetapkan status penggunaannya, Pak. Ditetapkan status penggunaannya, terus kemudian dikasih apa? Kode-kode ya? Iya, diinventarisasi, Pak. Diinventarisasi. Ya. Jadi ketika pengguna anggaran ya, dalam arti ketika satker membeli barang, maka jurnal pertama kali yang akan kita pakai adalah ini nih, persediaan yang belum diregister. Nah, kemudian ketika barangnya sampai ke pengelola BUMN, ya, maka oleh pengelola BUMN itu nanti akan dicatat, mungkin diregister, mungkin dikasih kode, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti baru akan menjadi akun persediaan. Jadi prosesnya ya, ini ke sini. Terus kemudian persediaan, contoh persediaan kan contoh ATK ya rekan-rekan ya. Itu kan dipakai ya rekan-rekan ya. Dipakai dalam satu periode itu gitu kan ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Oh, ya. Ketika dipakai, ya kan bisa aja persediaannya itu habis atau persediaannya itu tidak habis, itu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti tugas pengelola BUMN, ya ini salah satu tugas dari kan adalah melakukan cek fisik BUMN, betul nggak? Di akhir tahun. Ada kegiatan ini nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, contohnya misalnya persediaan. Jadi persediaan, katakanlah dibeli, katakanlah nilainya 10.000. Ternyata setelah saya fisik, BUMN persediaan ya, itu tinggal 2.000. Maka akan selisih itu. Selisihnya berapa rekan-rekan? 8.000 nggih. Nah, 8.000 ini nanti akan masuk apa? Diakui sebagai apa? Diakui sebagai apa? Kira-kira? Kira-kira aja. Ayo.
Siapa saja deh. Wis lali kabeh akuntansi keuangan. Kalau ini kan ini kalau terkait ini ya, penggunaan ini kan kaitannya dengan akuntansi keuangan kan masih sama ini. Masih ingat dulu ketika kita membeli persediaan, terus ternyata persediaannya itu di akhir periode tinggal setengahnya atau tinggal seperempatnya, maka yang kepake pada tahun itu kita akui sebagai apa rekan-rekan? Depresiasi, Pak. Depresiasi. Benar, depresiasi. Akumulasi penyusutan, Pak. Ini persediaan ya rekan-rekan ya? Beban, Pak. Beban apa? Beban persediaan. Beban persediaan, good. Jadi kita akan akui itu sebagai beban persediaan. Apa itu beban persediaan? Itu adalah persediaan yang sudah kepake, yang menjadi beban pemerintah. Nah, berarti ya, tadi kan di kelompok di PMK 212 tadi itu kan di akhir-akhir kan ada jurnal pendapatan, jurnal belanja, kan juga tadi ada apa tadi itu jurnal penyesuaian ya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah salah satu dari contoh dari jurnal penyesuaian. Jadi pemerintah, akuntansi pemerintah pun itu nanti akan ada jurnal penyesuaian rekan-rekan. Contohnya apa? Contohnya ini ya, mengakui beban persediaan. Nah, jurnalnya gampang, beban persediaan pada persediaan secara kredit gitu aja sebetulnya. Gitu, bukan penyusutan ya, bukan depresiasi ya. Kenapa? Karena depresiasi penyusutan itu diberlakukan untuk jenis aset apa rekan-rekan? Tetap. Aset tetap. Kecuali apa? Kecuali tanah ya. Tanah didepresiasi nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, tanah tidak didepresiasi. Oke. Seperti itu ya. Jadi berjenjang seperti itu dan pembagian seperti ini ya, unit pengelola anggaran, unit pengelola barang, ini yang paling ideal nanti ketika rekan-rekan ada di Kanwil. Jadi terpisah itu. Pengguna anggaran itu kan biasanya Kasubag Keuangan. Pengguna barang itu biasanya adalah Kasubag Tata Usaha. Itu kalau di Kanwil ya. Kalau kemarin ketika ada di Kanwil sini, siapa yang Kanwil? Nggak ada Alif, ya? Pak, Alif. Gusti Alif Dava, Pak. Hadir, Alif. Pak. Ya, Alif. Alif ketika kemarin PKL masuk ke kantor ke Kanwil kan biasanya menghadap ke sini nih, Kabag ini nih. Kabag Umum dan Keuangan. Kemarin ngadep siapa kamu ketika datang pertama kali, Liv? Waktu ke sana langsung diarahkan ke kepegawaian, Pak. Oh, langsung ke pegawaian malahan. Oke. Ya. Baik, itu di Kanwil. Nah, kalau di KPKNL itu kan biasanya ke Kasubag inilah gini ya, keuangan dan umum biasanya kayak gitu. Dan itu hanya satu. Sehingga yang paling ideal pembagian ini kita akan temui di Kanwil. Kalau di Satker, ya seperti ini, menyatu gitu. Menjadi satu seksi. Ya, bahkan nanti rekan-rekan, bisa saja nanti rekan-rekan sebagai pengguna barang, tapi juga membantu pengguna anggaran. Nanti rekan-rekan kalau misalnya ditempatkan di situ. Jadi jangan heran kalau di KPKNL, loh kok nggak apa istilahnya itu, nggak standar. Ya karena memang kan SDM-nya dan strukturnya memang seperti itu. Oke, itu desentralisasi, terus kemudian apa ini? Ini udah saya jelaskan kemarin ya, sini lagi. Ya, bahwa SAI nanti kan hasilnya dari SAI itu kan LKKL ya. Sabun hasilnya dengan LK Bun. Ketika digabungkan nanti menjadi LKKP, kan kayak gitu kan. Ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Terus dasarnya bahkan akun standar, ini nggak usah saya lihat ya. Nanti silakan rekan-rekan baca aturannya tentang bahkan akun standar. Jadi intinya akun-akun itu nanti ada kodenya secara unik. Pun demikian tetap masih bisa dimungkinkan untuk ditambahin ya. Jadi kalau akun itu kan bisa bertambah ya. Terutama yang sudah digit ke-6 ya. Kalau masih 3 digit, itu mungkin itu kan akun-akun yang sifatnya sudah basic.
Tapi kalau digit ke-5, digit ke-6 itu masih bisa ditambah. Terus SAP, tadi udah saya jelaskan di depan tadi tuh. Oke. Terus, bentar. Nah ini tolong dikoreksi nih ya, slide-nya ya, bahwa LKKL, komponen dari LKKL, itu kan tidak hanya LRA, neraca, sama caleg ya. Tapi apalagi rekan-rekan, komponen dari LKKL? Yang kurang apa ini? Ini tolong dikoreksi nih. Yang kurang apa? Halo? Apa? SAI itu kan ada beberapa jenis laporan ya. Nah yang kurang apa dari sini? Kan cuma 3 nih, harusnya ada berapa? Yo, mana suaranya? Mana suaranya? Laporan operasional bukan, Kak? Oke, laporan operasional. Terus kira-kira masih ada lagi Mbak Sonya? Atau sudah cukup? Perubahan ekuitas, Pak. Laporan perubahan ekuitas. Good. Jadi untuk level SAI itu satker ya, gampangnya ya. Itu nanti ada 5 jenis laporan yang harus dibuat. Ya. Urutannya yang pertama adalah LRA. Terus LO. Terus LPE. Terus neraca. Baru caleg. Tidak termasuk laporan arus kas. Ya. Nah, itu level SAI. Level LKPP itu ada berapa jenis laporan? Ini baru ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Harusnya ada berapa rekan-rekan? 7. Monop itu. 7 ya, Pak. Ya, 7. Oke. Kurangnya apa nih? Arus kas. SAL. Apa Mbak Anita? Laporan arus kas. Laporan arus kas. Belum ada. Terus apa lagi? Udah ada ini laporan arus kas nih? Nggak jadi. Apa? Ayo. Laporan operasional, Pak. Laporan operasional. 1. Masih kurang 2. LPE, Pak. Apa? LPE, Pak. LPE itu apa Mbak Novita? Laporan perubahan ekuitas, Pak. Laporan perubahan ekuitas. Statement of Owners Equity. Nah, kalau di perusahaan swasta. Terakhir. Apa? Laporan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. LPSAL, Pak. Laporan apa itu? Laporan apa? LPSL? Panjangan apa? Laporan perubahan saldo anggaran lebih bukan? Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kayak gitu. Ya. Kalau urutannya rekan-rekan ya, ini kan ada 2 jenis ya. Ada basisnya accrual, ada basisnya cash. Gitu ya, rekan-rekan ya. Kalau yang basisnya cash, itu basisnya accrual itu kan dimulai dari LO, kemudian LPE, kemudian neraca. Gitu kaitannya. Ya. Kalau yang apa istilahnya itu, yang cash basis, ya bisa dimulai dari LK juga nggak apa-apa. Tapi LK itu kan sebetulnya accrual pun nanti akan ada LK juga kan ya. Seperti yang selama ini kita susun laporan arus kas ya, kas operasional dan seterusnya itu. Nah kalau yang cash itu dimulai dari LRA, laporan realisasi anggaran.
dari situ nanti kan keluar silpa ya, silpa atau sigpa ya. Semoga masih ingat ya istilahnya silpa atau sigma itu. Nah, silpa sigma itu nanti akan menambah atau mengurangi LP sal. Jadi rumahnya ke sana. Itu 23. Pak tinggal ini laporan arus kas yang meliputi semuanya dan ada caleg. Pas 7. Tapi alurnya kayak gini pembedanya. Ya, itu sistem di kita. Oke, jadi nanti silakan dikoreksi atau ditambahi di situ rekan-rekan. Oke, saya pikir seperti itu yang untuk ini ya. Ini beberapa hal nanti rekan-rekan baca sendiri deh. Yang kira-kira kurang penting ini. Pernyataan tanggung jawab ya. Ini nanti dalam proses penyusunan laporan keuangan KL, maka ini kita bicara KL dulu ya. Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, maka harus ada pernyataan tanggung jawab. Ya, oleh siapa? Kalau lingkupnya itu ya KL, Menteri gitu. Nah, sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan ya, maka harus sudah mendapatkan ini nih pemeriksaan dari aparat pemeriksaan pengendalian internal APIP ya, pemerintah. Siapakah itu APIP? Itu adalah biasanya adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal mana? Ya tergantung. Kalau LKKL-nya Kemenku, maka izinnya itu adalah izin Kemenku. Kalau LKKL-nya Kemenak, maka izinnya izin siapa nih? Kemenku bukan? Siapa izinnya dari mana? Inspektorat Jenderalnya. Kalau dari Kemenak, Kementerian Agama. Dari mana? Apakah dari Kemenku juga? Dari Kemenak, Pak. Dari masing-masing. Gitu. Jadi disesuaikan dengan saya nyalain lampunya agak gelap. Oke. Tadi hujan, sekarang masih mendung. Baik ya. Terus ini nggak usah ini. Siklus ya, sedikit siklus ya. Siklus akuntansi. Nah, oke, sebelum siklus ini saya mengenalkan lagi nih rekan-rekan nih, akun baru lagi nih. Apa itu? Nih, akun diterima dari entitas lain. Ini akun nih. Sama ditagihkan kepada entitas lain. Atau DDL sama DEKEL. Ini akun, nama akun. Dan nanti akan kita pakai ini. Ini akun apa sih Pak? Ini sebetulnya akun terkait dengan apakah kita menerima pendapatan atau kita melakukan belanja. Kayak gitu. Jadi kan kayak gini, kalau kita bicara belanja, ya rekan-rekan ya, bicara belanja, kan sistemnya itu kan, contoh misalnya belanja yang dilakukan oleh KPKNL. KPKNL. Singkatannya benar nggak nih? KPKNL, benar nggak? Halo? Benar, Pak. Ya, KPKNL ya. Belanja yang dilakukan oleh KPKNL, ya, itu kan nanti yang betul-betul nanti membayarkan kepada provider atau kepada vendor, itu kan bukan KPKNL. Tapi siapa? Siapa kira-kira? Siapa yang membayarkan? Sopo? Kan nanti misalnya ya KPKNL katakanlah misalnya ini level KPN, level Satker ya. Kita bicara tadi urutan dokumen tadi itu. Setelah suatu pekerjaan diselesaikan gitu, terbit BAST. Setelah BAST nanti akan dibuatkan tagihan kepada pemerintah dimulai dari SPP dulu. SPP LS lah langsung. Ya. Terus kemudian SPL ini kemudian diverifikasi sehingga akan terbit SPM LS. Nah, sampai SPM LS ini merupakan tanggung jawab KPKNL sampai memvalidasi.
ya, sambil membayar. Jadi kelayakan bahwa itu tagihannya sah. Tapi nanti real yang nanti akan membayarkan, apakah KPKN-nya? Kan enggak ya. Terus pertanyaannya, siapa kira-kira? KPPN, Pak. KPPN. Jadi nanti kalau ada belanja yang dilakukan oleh KPKNL, ya, nanti akan muncul akun ditagihkan kepada entitas lain. Ya, bukan kas, tapi muncul akun ditagihkan kepada entitas lain. Nah, yang dimaksud dengan ditagihkan dengan entitas lain itu siapa? Yaitu KPPN, yang terendah ya, kan nanti berjalannya KPPN, kemudian Kanwil Perben, Kementerian Keuangan, itu sebagai pengelola perbendaraan, sebagai BUN, bendara negara. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Muncul ini istilah seperti ini. Jadi, kalau di perusahaan, itu kan langsung ya, kalau misalnya kita belanja, terus kemudian dibayar, contoh tadi ya, misalnya kita membeli persediaan, kan langsung ya, persediaan pada cash gitu ya rekan-rekan ya. Akunnya kan kayak gitu, jurnalnya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk di kita, di akuntansi pemerintah nggak seperti itu. Kenapa? Karena ternyata yang membayarkan langsung itu bukan KPPNL, meskipun belanjanya yang melakukan adalah di sini. Tapi siapa? KPKNL. Nah, di PMK 202, ya, dimunculkan istilah ini nih, ditagihkan kepada entitas lain. Dulu akunnya tidak seperti ini, jadi saya nggak mau mempelajari akun yang dulu ya, sebelum PMK 202 ya. Kita bicara ke sini aja deh, ya, biar rekan-rekan familiar aja yang sekarang. Ditagihkan kepada entitas lain, ya, gitu. Itu kalau kalau belanja. Kalau pendapatan, istilah ini, the remainder. Nah, nanti detailnya nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang penting sekarang adalah rekan-rekan sudah mulai mengenal beberapa istilah tadi ya. Dimulai dari, ternyata ada jurnal yang sifatnya single entry. Oh, ternyata di accrual itu, ternyata ada yang dicatat secara cash, sehingga nanti kita harus mencatat jurnal accrual sama jurnal cash. Oh, ternyata di akuntansi pemerintah itu ternyata juga ada penyusutan juga ya. Nah, sehingga akan muncul jurnal penyesuaian. Dan sekarang terakhir, oh ternyata ada akun ini nih yang tidak ada di perusahaan swasta, gitu kan ya? Kan nggak ada tuh akun seperti ini. Kenapa? Karena memang sistemnya berbeda. Kalau swasta kan memang dikendalikan sendiri ya oleh perusahaan itu, belanja sendiri, dibayar sendiri. Sedangkan di kita dibagi dua ya, ada pelaksana anggaran, ada BUN. Sehingga muncul jurnal seperti ini. Ya gitu rekan-rekan. Ya. Ini mulai sedikit demi sedikit rekan-rekan memahami itu. Aplikasi. Nah, aplikasi kalau sekarang menggunakan aplikasi terintegrasi ya. Jadi nanti untuk level SAI kita gunakan Sakti. Cuma sayangnya kita nggak bisa praktek di sini karena STAN belum mendapatkan kemewahan untuk bisa menggunakan ini untuk digunakan sebagai praktek sampai sekarang. Ya, jadi nanti kita akan belajar siklus menggunakan Excel ya. Dari DIPA, jurnal, sampai nanti kita membuat laporan keuangan. Oke, aplikasi Sakti, nanti rekan-rekan baca sendiri. Nah ini alurnya ya, siklusnya ya, masih ada sedikit. Ini siklus yang nanti akan kita lalui. Pertama nanti kita akan mencoba dari soal ya, memahami dokumen-dokumen tadi ya, yang dari apa tadi tuh? Dari APBN, DIPA, SPP, kontrak, terus kemudian BAST, SPP, SPM, SP2D. Nah itu rekan-rekan harus paham itu fungsinya masing-masing. Karena nanti dari soal nanti akan kita lihat ini soalnya ini dokumennya apa. Di sini nih, porsi sini nih. Terus kemudian baru dilakukan penjurnalan tuh, ya. Satu transaksi bisa dilakukan jurnal 2, bisa 1, tergantung dengan transaksinya. Kayak gitu, ya. Terus kemudian masuk ke posting, diposting, masuk ke buku besar ya, accrual atau cash. Terus ada penyesuaian tadi ya. Contoh tadi misalnya penyesuaian persediaan atau penyesuaian penyusutan ya. Pemerintah, aset pemerintah nanti disusutkan juga.
Rekan-rekan masih ingat ya, kalau di akuntansi keuangan, metode penyusutannya itu kan tidak hanya garis lurus ya. Masih kan nggak? Halo. Apa saja? Selain garis lurus apa saja? Masih kan ya? Saldo menurun ganda, Pak. Double declining, ya. Terus apa lagi? Penyusutan metode satuan hasil produksi. Unit of apa ya? Ya, unit produksi lah itu ya, seperti itu, ya. Nah, untuk pemerintahan, ya. Nanti kita akan lihat metodenya. Nanti kita belajar di aktiva tetap ya. Kita nanti akan melihat kita bisa menggunakan apa sih gitu. Apakah semuanya atau hanya garis lurus saja gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Tapi itu adalah salah satu jurnal penyesuaian yang harus kita lakukan ya. Kemudian kita menyusun neraca percobaan ya. Baik yang sudah disesuaikan maupun belum disesuaikan. Karena dari sinilah kemudian kita menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dan terakhir closing entry sebelum nanti masuk ke periode berikutnya. Menutup pendapatan dan menutup beban-beban. Oke. Nah, laporan keuangan tadi urutannya ya. Ya, yang terkait dengan accrual adalah ini nih. Ini accrual. Dimulai dari LO, LPE, sama neraca. Oke. Tapi kemudian kan ada LRA ya. Jadi yang hijau-hijau ini kan SAI nih. Yang hijau kan SAI. Ya. Nah ini nanti, ini konsepnya adalah cash basis. LRA, nanti akan keluar SILPA atau SIKPA. SILPA itu nanti mempengaruhi laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Tapi SAI tidak menghasilkan LPSAL. Karena ini nanti adalah kewajibannya pemerintah pusat. Ya, jadi nanti secara sistem nanti jurnal yang dimasukkan oleh Satker nanti akan masuk ke sistem pemerintah pusat. Oke, terus ada CLK. Nah, nanti kita akan praktek 1, 2, 3, 4. Laporan arus kas nanti kalau coba nanti kita lihat ya, apakah kita bisa menguraikan terlebih penyusunannya nanti kita lihat ya. Tapi poinnya itu adalah LK kan BUN ya. BUN itu Kementerian Keuangan ya. Dan itu adalah salah satu komponen LKK. Sedangkan SAI itu yang hijau-hijau ini. Gitu rekan-rekan. Saya pikir dengan segala keterbatasan rekan-rekan bisa menyusun laporan 4 ini ya. Ini saya pikir sudah bagus. Oke, seperti itu untuk ini ya, untuk apa istilah materi di sini. Nah, masih ada waktu 5 menit, saya akan masuk ke SAP ya. SAP nanti rekan-rekan silakan membaca lebih dalam lagi SAP. Oke. Saya hanya milih yang penting-penting saja ya. Sorry, udah kelihatan tayangannya? Sudah, Pak. Ya. Saya gedein. SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, PP 71 2010. Isinya apa? Isinya ya pernyataan standar akuntansi pemerintah yang diikuti dalam proses penyusunan laporan keuangan. Ya. Ini highlight saja ya. Highlight saja, intinya beberapa sudah saya jelaskan. Yang perlu rekan-rekan pahami adalah SAP atau standar akuntansi pemerintah kita ya itu menggunakan atau sebagian dari aturan yang dibuat itu kita mengadopsi dari IPSAS. Jadi kan di level internasional ada standar akuntansi publik yang kita sebut sebagai IPSAS ya. Itu kita mengacu ke sana, SAP itu kita mengacu ke sana. Ya. Yang nyusun siapa IPSAS? Yang nyusun adalah IPSAS Board. International Public Sector Accounting Standard Board, yang dulu kalau di level akuntansi keuangan kita mengenal FASB ya, FASB yang standar ada 2 ya, ada GAAP dan ada
IFRS. Masih ingat rekan-rekan? Masih ingat nggak? Lali kabeh. Betul Pak, lali kabeh Pak. Lali kabeh. Terus biasa. Ya wis ya. Lanjut ya. Oke, sepi meneh kalau lali ya sepi meneh. Nah, ya. Oke, terus lanjut di sini definisi, saya nggak usah lah definisi tujuan ya. Ini tujuannya di sini saya meng-highlight sini aja sih. Bahwa di sini ya tujuannya adalah tersaji informasi yang lebih berkualitas ya, informasi yang informatif dan komprehensif terkait dengan ini nih, kewajiban dan hak. Masih ingat rekan-rekan pengertian dari keuangan negara, rekan-rekan? Masih ingat ya? Halo? Masih Pak. Ya kalau nggak ingat ya kebangetan. Ya, mau kalian kuliah di Politeknik Keuangan Negara kok pengertian keuangan negara sampai lali. Ya, kalau sampai lali, harus kebangetan banget ya. Ngomong belum lulus, silakan buka lagi pengertian keuangan negara. Ya. Terus sekarang kan juga sudah mendapatkan materi terkait pengelolaan keuangan negara banyak banget. BMN itu kan pengelolaan keuangan negara juga sebetulnya. Oke, ya kembali ke sini ya. Kenapa kok dengan accrual basis kita bisa menyajikan informasi yang komprehensif? Ya, karena kalau kita melakukan pencatatan hanya menggunakan cash basis, singkat aja ya. Maka tadi ya, contoh tadi ya, Satker jual BMN. Ya, ketika menjual BMN, katakanlah ternyata tidak dilunasi langsung, jadi akan muncul piutang ya. Kan kasusnya kayak gitu. Ketika kita menggunakan cash basis, piutang ini kan belum diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan penerimaan cash ke kas negara. Jadi apa? Jadi kalau kita menggunakan cash basis, maka nilai pendapatan yang terlaporkan di LKPP pada tahun yang bersangkutan itu belum komprehensif. Ya. Tapi kalau kita menggunakan accrual, ya, di mana ketika muncul piutang, kita sudah mengakui itu sebagai pendapatan. Nah, sekarang ini saya nanya nih, kalau contoh misalnya gini, piutang, ya, berarti kan belum dilunasi, gitu ya. Maka nanti akan muncul, ini saya bertanya nih, tolong dijawab. Muncul ini sebagai pendapatan LO atau LRA. Go, jawab. Ayo. Ini kalau nggak dijawab, nggak saya tutup ya. Sedikit maksa ya. Oke, apa? Ketika muncul piutang, belum dilunasi, ya, akan muncul apa ini? Pendapatan apa nih? Silakan dijawab. LO atau LRA? Pilih salah satu. LO Pak. Kenapa pendapatan LO? Karena accrual. Karena accrual. Kita sudah bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Tapi pendapatan LO. Ya, karena cash kita belum terima. Kayak gitu. Nah, nanti ketika ada pelunasan, baru muncul itu pendapatan LRA. Begitu rekan-rekan. Ya, jadi kembali ke sini tujuan accrualnya seperti itu. Terus masih ada lagi ya, banyak sebetulnya ya, banyak. Ini basis case-nya, ntar saya coba buka-buka ini dulu. Nah, sebetulnya kita akan belajar di sini sebetulnya tadi ya, kerangka konseptual itu sebetulnya kan di sini aja nih, di awal aja. Tapi nanti ke depan ya
di PP 71 2010 itu kita akan secara berurutan ya. Mungkin nggak berurutan sih, mungkin ada yang kita lengkapi sesuai dengan lingkup yang nanti akan kita ajarkan pada rekan-rekan sebagai insan pengelola BMN. Nah, tidak semuanya di sini kita pelajari. Dulu. Bentar ya, saya stop dulu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Saya pikir sementara itu dulu ya rekan-rekan ya, karena waktunya sudah habis ya. Intinya nanti beberapa hal yang nanti muncul di kerangka konseptual itu sebetulnya sudah rekan-rekan dapatkan ketika belajar akuntansi keuangan maupun intermediate. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bicara mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Kita belajar mengenai asumsi akuntansi, monetary unit, dan seterusnya. Karakteristik informasi laporan keuangan. Contoh misalnya relevan, reliable, dan seterusnya. Dan itu sudah rekan-rekan dulu dapatkan ketika rekan-rekan belajar akuntansi keuangan. Pun demikian, saya berharap rekan-rekan tetap membaca lagi, monggo silakan tentang kerangka konseptual. Silakan dibaca, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena waktunya habis ya rekan-rekan ya, mohon maaf. Terima kasih.